Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, untuk pertemuan kali ini saya mau memberikan wawasan tentang berpikir positif, bahwa di masa pembelajaran jarak jauh ini kalian diharuskan dan harus mempunyai sikap, yaitu selalu berpikir positif. Karena apa? Dalam situasi seperti ini perlu sekali dalam keadaan yang terus semangat dan tidak mudah putus asa. Kalian harus yakin dan berpikir positif bahwa kalian bisa melakukan dan melewati pembelajaran jarak jauh ini dengan pikiran yang jernih dan yakin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang datang dari situasi seperti ini. Dalam pembelajaran jarak jauh, kita harus satu, mengetahui atau mengerti IT. Kita harus banyak belajar tentang IT, karena dengan itu kita akan terus bisa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kalian harus selalu siap dengan hal-hal yang baru. Yang ketiga, jangan lupa bahwa semua persoalan itu pasti ada penyelesaian masalahnya. Dalam pembelajaran jarak jauh, kalian tidak boleh meremehkan, tapi kalian juga tidak boleh terlalu menggampangkan. Dalam hal ini, pembelajaran jarak jauh yang penuh tantangan ini banyak sekali hambatan-hambatan yang kalian hadapi. Satunya, contohnya, kalian tidak ada sinyal. Yang kedua, kadang-kadang kalian sendiri tidak terlalu bersemangat. Maka dari itu mulai sekarang kalian harus semangat, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Kendala-kendala tersebut harus kita hadapi dengan pikiran jernih, berpikir yang panjang, dan berpikir secara positif. Hal-hal yang membuat kita berpikir negatif akan membuat kita malas dan kinerja kita akan berkurang. Maka mulai sekarang dan saat ini, ikutilah pembelajaran itu dengan cara yang menyenangkan. Jangan sampai kalian berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan tidak bisa, jangan-jangan kesulitan, jangan-jangan nanti tidak bisa mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran seperti itu harus kita jauhkan dari diri kita. Salah satu yang membuat kalian itu sulit untuk mengikuti PPJ yaitu ketidakdisiplinan. Maka dari itu, mulai sekarang kalian disiplin. Mulai masuk, mulai selesai. Dan pembelajaran itu kalian ikuti dengan senang. Karena apa? Kalian kalau tertinggal materi sedikit saja, maka kalian akan malas selanjutnya, karena tidak paham terhadap materi yang akan datang. Karena materi yang dulu berkaitan dengan materi yang sekarang. Maka dari itu, mulai sekarang kalian satu, harus disiplin, sabar, dan senang mengikuti pembelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, dalam menghadapi pembelajaran yang kompleks permasalahannya, maka kita harus bersabar dan selalu mengikuti arahan-arahan dari guru-guru kalian. Kalau ada kesulitan, maka kalian harus
cepat-cepat menghubungi yang bersangkutan sekiranya kita bisa menyelesaikan persoalan seperti itu. Contoh, kalau kita sulit dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, sulit login dan lain sebagainya, maka kita perlu bertanya ke sekolah untuk bertanya kepada guru yang mengerti tentang IT dan ditugaskan di sekolah itu. Dan apabila ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah lainnya, kalian harus menghubungi wali kelasnya atau BP-nya. Dan apabila kalian tidak mengikuti pembelajaran karena sesuatu hal, maka kalian harus izin. Memang pembelajaran itu benar-benar tidak bisa kalian ikuti. Contohnya kalian sakit, maka kalian harus sebagai niat baik, maka kalian harus menghubungi wali kelas untuk izin. Atau dengan terpaksa, umpamanya pergi ke rumah sakit karena orang tua lagi sakit, maka kalian harus izin ke wali kelasnya supaya ada komunikasi dan tidak ada kesulitan untuk selanjutnya. Mengenai pembelajaran ini, kalian harus selalu aktif, hadir, dan mengikuti, biar selanjutnya kalian merasa tidak kesulitan. Dan yang terpenting, kalian harus nyaman, kalian harus senang, dan kalian harus yakin bahwa kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, mulai sekarang berpikirlah, sekali lagi, berpikirlah yang positif, berpikirlah yang baik-baik, dan berpikirlah yang tidak mengendorkan semangat kalian. Dan kalian harus yakin bahwa persoalan yang ada dalam pembelajaran jarak jauh pasti kalian bisa melewatinya. Dengan catatan, kalian aktif kalau ada kesulitan-kesulitan menghubungi gurunya. Bisa menghubungi guru mapel atau menghubungi wali kelasnya atau menghubungi BP-nya. Biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena apa? Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini perlu sinergi antara murid dan guru, dan pengertian kedua-duanya harus saling mengisi. Seandainya kalian kesulitan, maka kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat supaya bisa mengikuti pembelajaran sesuai harapan, yaitu mengantarkan kalian menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang sukses, dan menjadi orang yang sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa, yaitu manusia yang berakhlak dan budi pekerti luhur, manusia yang berilmu pengetahuan, dan manusia yang punya karakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita sambung ke pertemuan berikutnya. Kesimpulannya, mulai sekarang kalian harus berpikir positif, selalu optimis, yakin bahwa masa depan kalian itu adalah masa depan yang cerah, bukan sebaliknya merasa bahwa masa depan kalian suram, masa depan kalian kacau, masa depan kalian buram, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Ingat, sekali lagi, kalian harus optimis, yakin bahwa kalian akan berhasil suatu saat nanti dan bisa membahagiakan orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.